jenis pengetahuan. Perhatikan jenisnya, pengetahuan sesuai jenisnya itu macam-macam. Cara treatmentnya tidak sama, karena modelnya juga sama. Ketika di kepalamu sudah ada banyak akumulasi pengetahuan, ceklah satu-satu ini pengetahuan jenis apa. Yang paling banyak biasanya pengetahuan namanya pengetahuan biasa, ordinary. Biasa sudah, kamu nggak perlu mikir dalam-dalam. Ini sudah jam 8 pagi, perutku urucuk-urucuk ya. Ini kenapa ya ini? Kamu nggak perlu ke perpustakaan nyari referensi, nyari buku. Kamu nggak perlu bikin usul ke panitia. Gimana kita bikin seminar internasional, judulnya kenapa kalau jam 8 pagi perutku urucuk-urucuk? Itu namanya lapar. Ya kan? Kamu kan nggak perlu bikin seminar tentang lapar. Itu ordinary knowledge, pengetahuan biasa. Rambutku gatel luar biasa ini kenapa ya? Ya kamu sudah seminggu tidak keramas. Itu ordinary. Tidak perlu kemantepan. Mentang-mentang saya kan intelek Pak, opo-opo harus di seminar ke, boleh referensi nulis buku. Tidak harus gitu kemantepan. Mentang-mentang belajar filsafat, opo-opo mau difilsafati. Filsafat teh anget. Oh. Filsafat roti bakar. Ordinary knowledge. Jadi kamu sudah paham kok, tambah harus dibahas panjang lebar. Jadi semua orang sudah tahu, sudah ngerti itu, tidak apa-apa. Yang kedua pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah itu gejalanya pasti tetap, cuma untuk memahaminya kamu harus ngerti polanya. Itu biasanya pengetahuan ilmiah. Alatnya ya namanya ya ilmiah. Metode ilmiah, hasilnya adalah ilmu. Fisika, matematika, biologi, itu pengetahuan ilmiah. Biasanya sifatnya eksak, pasti. Yang ketiga sebenarnya cabangnya pengetahuan ilmiah namanya pengetahuan teknologi. Isinya teknik. Gampang-gampangannya yang ilmiah itu ilmu murni, yang bawahnya ini ilmu terapan. Itu juga jenis pengetahuan. Teknik memperbaiki laptop, itu pengetahuan. Tapi teknologi arus listrik, nah itu kan teknologi, teknik. Jadi ada level ilmiah, ada teknologi. Itu jenis pengetahuannya beda, treatmentnya juga beda, pola alurnya beda. Yang keempat ideologi. Ideologi ini pengetahuan doktrinal. Biasanya isinya adalah reasoning plus juklak perilaku. Itu biasanya ideologi. Jadi ADART-nya apa, harus diterjemahkan dalam sehari-hari kayak gimana, itu ideologi namanya. Aturan-aturan dasarnya gimana, kemudian cara menerjemahkannya dalam realitas gimana, itu biasanya pengetahuan ideologis. Kamu ikut organisasi apa aja, biasanya dia punya ideologi sendiri. Yang ikut organisasi ekstra, intra, atau apapun itu biasanya ada HMI, PMII, biasanya punya ideologi. Maksudnya dia punya perangkat berpikir dan berperilaku sendiri yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya. Itu pengetahuan ideologis. Indonesia punya ideologi namanya Pancasila. Nah itu ideologis. Sifat kebenarannya intersubjektif. Itu sebenarnya sifatnya konvensional, kesepakatan bersama. Jadi orang Indonesia dulu sepakat pakai Pancasila. Tidak pasti benar, tapi itu jenis pengetahuan. Dulu disepakati Pancasila, apa nggak bisa diubah? Ya bisa aja, itu kesepakatan kok. Mungkin Indonesia sekarang enggak, ternyata Pancasila tidak terlalu berbau Indonesia. Burung Garuda itu ternyata tidak sangat Indonesia. Yang sangat Indonesia itu Komodo itu kan Indonesia sekali. Nah, sekarang lambang negaranya ganti gambar komodo misalnya. Enggak apa-apa, itu kesepakatan kok. Filosofinya ya filosofi komodo. Nggak tahu filosofi komodo itu apa. Kalau Pancasila kan enak, filosofinya 17 Agustus 45, sayapnya 17. Sayapnya 17, ekornya 8, 17 Agustus. Pas burung Garuda. Kalau Amerika kan juga pakai burung Garuda, cuma pakai apa? Elang. Ya, elang itu kan nama dahsyatnya kan Garuda. Sama aja, cuma Amerika tidak mengkalkulasi sayap sama ekornya.
Karena Amerika merdekanya 4 Juli. Kalau merdekanya 4 Juli, kalau pakai kalkulasi itu berarti sayapnya cuma 4. Kemudian ekornya 7. Susah nggak membayangkan bulu ekor kok lebih banyak daripada bulu sayap itu. Jadi sama Amerika nggak dihitung. Indonesia yang lumayan karena merdekanya bulan-bulan tua, berarti sayapnya pas. Untung nggak 1 Januari. Ya. Kalau 1 Januari kan sayapnya 1 terus ekornya 1. Ya, susah itu. Oke. Ya. Nggak tahu yang sayapnya 1 ekornya 1 itu burung apa. Iyalah. Saya ngerti kok kamu ketawanya lama itu, karena pikiranmu sudah bisa ditebak. Isinya tidak jauh dari laptop. Oke, yang kelima pengetahuan filosofis. Cirinya kayak kemarin ada berpikir yang radikal dan universal dan mendalam, sistematis. Kemarin sudah saya bilang ini ciri-ciri pemikiran filosofis. Yang jelas filsafat itu ingin komprehensif, meluas dan juga radikal dan mendalam. Jadi luas dan dalam itu maunya filsafat. Luas itu berarti semua variabel yang berhubungan ikut. Mendalam itu berarti inti dan hakikatnya ketemu. Itu pemikiran filosofis. Jadi tidak parsial melihat realitas dan tidak dangkal. Itu maunya filosof. Jadi di TV sekarang kan banyak orang yang cara berpikirnya artifisial, dangkal, tidak komprehensif. Membela kelompoknya aja itu namanya tidak komprehensif. Hanya melihat tampilannya aja itu namanya dangkal. Karena kadang-kadang di balik tampilan ada makna yang lebih dalam. Nah itu filosofis. Yang terakhir yang lebih abstrak lagi, lebih jelimet lagi adalah pemikiran level mistik atau agama. Ini lebih rumit. Kalau filosof, filsafat itu parameternya jelas. Logika itu kan tegas. Tapi kalau mistik, agama tidak bisa. Yang subur bilang saya begini ini karena ada bisikan dari. Itu kan membuktikannya susah. Yang bisikin siapa, yang siapa juga susah. Jadi mistik agama itu lebih susah dijangkau. Karena itu banyak yang bilang agama itu wilayah kepercayaan. Jadi bukan masuk akal atau tidak masuk akal, tapi kamu percaya atau tidak percaya. Kalau nggak percaya tinggal aja, kalau percaya ya ikuti. Itu kebanyakan agama. Mistik kan juga begitu. Maka debatnya yang subur sama Adi bin Samud itu nggak ada jelundrungannya karena beda jalur. Yang satu pinginnya pakai agama, yang satu pakai nalar mistik. Dua-duanya sebenarnya wilayah abstrak dan beda jalur, sehingga nggak karu-karuan. Kita kan maunya menjudgementnya pakai rasio dan nggak nyambung sudah. Ditambah lagi pakai hukum. Dua-duanya lapor polisi dan saya yakin polisi itu bingung gitu. Ya kan? Kalau ada sama dilaporkan, yang subur dilaporkan itu polisi ini mesti bingung. Saya disantet oleh yang subur, itu mesti membuktikan bahwa itu santet kan susah juga. Meskipun Indonesia sekarang bikin undang-undang santet. Nah itu ya susah. Misalnya kamu tak ancam, kamu kok nyalain aku, awas kapan-kapan ketemu tak sikat kamu. Besok kamu sakit, padahal mungkin sakitnya gara-gara masuk angin atau apa. Wah, disantet ini mesti. Terus kamu bisa ke polisi kan, kemarin dia ngancam saya, sekarang saya flu, berarti dia nyandet saya itu. Ya kan, terus apa ya gitu. Apa terus polisi mau bikin kalau teroris kan Densus, mungkin santet dia bikin detasemen khusus bagian santet. Di sini para pemburu hantu, bangsa gitu-gitu nanti bagian ngecek apa yang mau gitu. Dan memang parameternya susah. Oke, jadi perhatikan level pengetahuan ini ya. Karena ini berguna. Banyak orang diskusi dan tidak karu-karuan diskusinya karena level pengetahuannya campur, nggak jelas. Kamu mau ngomong level hukum atau level etika? Kalau hukum itu tegas dan pasti, kalau etika itu pertimbangan nurani moral, itu filosofis. Kalau mau ngomong ideologis atau ilmiah? Kalau ilmiah ya pikiranmu harus mau diuji, dikritisi sesuai parameter-parameter ilmiah. Tapi kalau ideologis ya tinggal dicari
relevansinya dengan ideologinya. Cuma itu aja. Cuma kadang-kadang orang nggak bisa membedakan ini, terus diskusi nggak selesai.